Oke guys, jumpa kembali bersama saya Lutfi Servis. Jadi pada kesempatan kali ini sudah ada servisan Redmi Note 3 yang user minta pergantian LCD. Ini si LCD-nya masih bagus, bisa kalian lihat ya, tetapi touchscreen sebelah kanan itu tidak bisa disentuh. Untuk kasus seperti ini tidak bisa dibetulkan ya, karena pengalaman semua para teknisi, kalau touchscreen sebelah tidak bisa disentuh itu peak touchscreen-nya, urat sarafnya sudah putus sebelah ya. Jadi kita akan melakukan pergantian touchscreen plus LCD di Redmi Note 3 ini. Untuk di Redmi 2 sampai ke atasnya itu tidak bisa menggunakan touchscreen-nya saja ya. Untuk di produk Xiaomi, Redmi itu sama sekali tidak ada yang misah ya antara touchscreen dan LCD ya. Seperti di Redmi Note 3 ini sendiri dia menyatu ataupun satu set touchscreen dan LCD-nya. Oke, kita bongkar handphonenya, dan untuk pergantian LCD kita perlu membongkar mesinnya karena soket touchscreen-nya itu ada di bagian paling atas ya, dan perlu juga kita untuk membongkar baterainya karena soket LCD-nya tertimpa oleh baterainya. Oke. Sebelumnya jangan lupa buat kalian semua buat diklik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah kanan video yang berwarna merah sampai berwarna abu. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah subscribe. Semoga apa yang saya bagikan selalu bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke. Jadi untuk soket ke papan PCB bagian bawah juga dicopot, soket LCD juga dicopot, dan soket baterai juga dicopot ya. Dan perlu diketahui untuk pergantian LCD itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi untuk kalian yang ragu-ragu yang mau mengganti LCD-nya di rumah, kalau kalian masih ragu-ragu, jangan mengganti LCD-nya dengan sendiri ya. Mengganti LCD itu perlu ilmu yang cukup ataupun keahlian juga yang cukup. Tidak semata-mata mengganti LCD itu sangatlah mudah ya, tidak mudah sekali. Tetapi kalau mental kalian sudah kuat dan kalian sudah yakin untuk melakukan pergantian LCD itu sendiri, kalian bisa melakukannya sendiri dengan resiko yang akan kalian tanggung sendiri ya. Untuk pergantian LCD ada berbagai banyak kegagalan yang saya alami juga di pergantian LCD, tetapi untuk kegagalan tidak saya upload ya kemarin-kemarin, tetapi next video selanjutnya untuk kegagalan pergantian ataupun apapun akan saya upload ya. Nauzubillah untuk kegagalan, semoga tidak ada lagi kegagalan dalam servisan yang saya servis. Oke, dan di sini sudah saya bongkar untuk LCD-nya, dan ini tidak menggunakan separator ataupun blower untuk memanasi LCD-nya karena sudah agak renggang juga, mungkin ini efek jatuh jadi dicongkel juga udah bisa ya. Oke, dan sebelum kalian memasangkan LCD-nya, kalian wajib mencobanya si LCD-nya terlebih dahulu, apakah LCD itu layak dipakai atau LCD itu dalam kondisi baik, apakah touchscreen-nya juga dalam kondisi baik. Kita cek semuanya ya. Di sini sudah saya cek sebelumnya untuk LCD dan touchscreen-nya itu dalam kondisi baik dan semuanya berjalan dengan normal ya. Dan sebelum kalian mengelem di bagian frame si LCD-nya, kalian bersihkan dulu sisa-sisa lem yang ada di frame si LCD-nya agar pada saat pemasangan itu tidak ada yang renggang, semuanya akan sempurna ya. Ketika yang ada di frame itu sudah bersih, tidak ada lem-lem pabrikan yang tersisa ataupun bekas pergantian LCD orang lain. Di sini saya menggunakan lem T8000 yang warna putih ya. Biasanya saya menggunakan yang warna putih, dan yang warna hitam juga bagus, yang warna putih juga bagus, enggak ada bedanya untuk lem si LCD ya. Mau hitam mau putih itu sama-sama bagus. Untuk pemasangan bukan karena lemnya, tetapi karena kitanya sendiri ya yang menentukan kerapihan dari pemasangan LCD-nya, bukan karena lemnya yang terlalu ketebalan ataupun bagaimana ya. Untuk pengeleman bisa sesuaikan sedikit saja di bagian pinggir-pinggirnya, jangan sampai mengenai bagian bawah frame si LCD-nya, karena takutnya
ketika ada kesalahan kita mau copot lagi si LCD-nya, dan si LCD-nya itu terlem dengan sangat erat ya. Jadi lemnya itu hanya bagian pinggir-pinggirnya saja yang menyentuh ke bagian touchscreen-nya saja ya. Dan di sini karena LCD-nya juga sudah saya coba dan hasilnya juga sudah optimal dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi di sini saya berani mencopot segel dari si LCD ini sendiri. Karena ketika segel ini sudah dicopot dari si LCD-nya, otomatis garansi dari toko tidak ada lagi ya. Kalau segelnya belum dicopot ya, untuk garansi pemasangan asalkan segelnya dan si LCD-nya belum terkena lem, itu masih ada garansi dari toko spare partnya. Oke, dan di bawah tidak ada double tip, saya cek juga tidak ada double tip. Kita langsung pasangkan. Untuk memasangkannya kita pasangkan dulu yang bagian bawah, tapi jangan terlalu ke bawah ya, karena ini untuk soket touchscreen-nya agak berbelok-belok, tidak lurus. Jadi agak sangat rumit juga untuk memasangkannya, karena kita juga perlu hati-hati karena si fleksibel ini rawan sobek ya. Jadi kalau sobek touchscreen-nya ya otomatis LCD-nya juga hancur, LCD-nya juga tidak bisa dipakai ya. Kecuali kalian meresinya dengan menggunakan separator, itu bisa, tetapi hal yang sangat rumit ketika kita racing dengan menggunakan separator dan kita membeli touchscreen-nya saja, itu sangat rumit sekali. Dan di sini saya melakukan pergantian LCD karena tadi juga si touchscreen-nya doang yang rusak, tetapi LCD-nya juga saya ganti karena ini masuk dalam kategori LCD touchscreen satu set ya, menyatu. Oke, kalau sudah kayak gini kita langsung cepat-cepat untuk memasangkan si mesin dan si soket hasilnya. Dan di bawah soket hasilnya itu sudah saya pasangkan double tip agar dia mau menempel dan dia mau menetap di bagian situ ya. Oke, kita pasangkan secara cepat, takutnya lemnya keburu kering dan si LCD belum merata secara sempurna ke bagian frame-nya ya. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu untuk soket touchscreen-nya yang ada di bagian atas, dan untuk soket papan PCB bagian bawah dia berguna untuk pengecasan dan mengeluarkan suara ataupun buzzer ya. Dan ini untuk soket LCD-nya juga kita pasang. Dan kalau kelebihan biasanya untuk yang standar ataupun bukan yang orinya, kabel ataupun si fleksibelnya itu terlalu kepanjangan ya, nggak apa-apa, nanti ditimpa aja sama baterai ya. Dan kita pasangkan juga untuk soket switch on off nya, lalu kita pasangkan untuk baterainya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita baut lagi, kita rapikan lagi, dan kita mencobanya lalu kita rekatkan dengan menggunakan karet. Harus cepat-cepat untuk proses pemasangan si mesinnya ya. Dan ini tidak ada sama sekali, tidak ada saya percepat untuk proses pemasangan baut dan proses pencopotannya juga. Ini real ya, hasilnya adalah 10 menit kalau nggak salah, 12 menit. Ini saya percepat sedikit tadi dan nggak ada yang saya potong, ini real kayak begini ya. Untuk kesalahan-kesalahan dan pun juga ini saya real uploadnya seperti ini ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Oke ya, jadi tadi kita tambahkan sholawat dulu biar lebih berkah lagi. Oke,
Jadi kalau sudah kita pasangkan, untuk semuanya sudah selesai, lalu kita ambil karet dan kita rekatkan dengan menggunakan karet supaya untuk pengeleman si LCD-nya itu lebih sempurna lagi dan tidak ada kendala lagi. Berapa lama untuk perekatan dengan menggunakan karet ini? Ya cukup lama sekali, minimalnya setengah jam untuk di handphone Xiaomi, tapi untuk di handphone Samsung minimalnya 2 jam, dan ini saya rekatkan dengan 2 jam untuk di handphone Xiaomi ini karena supaya dia benar-benar rapat sama lemnya dan lemnya juga nempel secara sempurna ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya kalian semua yang mau belajar menjadi teknisi pemula ataupun kalian semua yang mau melakukan pergantian LCD di rumah, asalkan kalian yakin dan kalian berani dengan segala resiko yang akan kalian tanggung. Dan oke, salam dari saya teknisi pemula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersolawat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.